Kan warga itu nggak semua orang yang menunggu nama, apalagi yang daerah di pinggir stadion itu kan banyak tanah kambing kan. Pak Jan apa misalnya Pak Cindra banyak yang kena Pak. Banyak. Tapi kan orang itu nggak akan naik. Kita nak jual lahan tak bisa. Kekelimutan lindung kan. Nah, macam mana lah kan? Sedangkan anak kan orang terkenal. Tapi lepas ditengok sama alatnya itu, masuk. Sebenarnya yang kita kecewakan apa? Kita kecewakan itu kan kita sudah puluh-puluh tahun. di tahun 50-an itu sudah kita garap tanah itu. Dari kita dulu kabupaten di kecamatan, itu sudah kita garap. Kalau Bapak sendiri surat yang Bapak punya sertifikat atau Alasan. Ya kan ada alasan. Kita bagi tengok sini Om. Oke. Lahan-lahan daerah areal kami itu kan tidak termasuk hutan lindung. Betul. Semenjak tahun 2015, pas kemarin ada program Prona, itu taunya masyarakat daerah kami itu terklaim hutan lindung. Karena dari pihak BPPN, tak bisa Pak ini dukur, karena ini termasuk hutan lindung. Sedangkan lahan itu kan dikelola masyarakat udah turun-temurun. Udah berapa generasi, dari kakek, nenek kan, sampai ke cucu. Masa 2015 diklaim hutan lindung. Bahkan lahan itu ada yang berstatus, ibaratnya suratnya udah sertifikat ya, termasuk masjid kami Atakwa. Yang keluarkan kan itu Badan Pertanahan Negara loh Pak. Itu nggak main-main kok. Sekarang diklaim masuk hutan lindung. Jadi yang betul yang mana Pak? Sedangkan dulu waktu terbitnya sertifikat itu jauh. Tahunnya itu udah jauh Pak, tapi kami lupa tahun berapa kan. Ada kalau mau arsipnya kami bagikan. Itu termasuk. Dan itu jalan-jalan umum itu yang di Alba semua masuk. Rumah-rumah penduduk masyarakat di Guntung Bunak masuk. Termasuk stadion itu juga sebagian masuk. Nah itu Bapak tahu juga kan. Nah itu masuk hutan lindung. Jadi penentuan hutan lindung tuh macam mana gitu. Itu yang dipertanyakan kami dari masyarakat Guntung Bunak, Kelurahan Darussalam. Jadi kami mohonlah untuk hak masyarakat itu tolong dikembalikan ke masyarakat. Kami ini masyarakat tolong jangan dizolimi. Itu aja Pak permintaan kami. Kami tidak mau yang mana-mana. Tolong hak kami itu kasihkan ke hak kami. Kami nggak pernah duduk hutan lindung, gitu. Tapi sekarang ada program Prona, kami nggak bisa bikin sertifikat. Terhadap tanah yang tidak dimiliki secara pribadi yang dikuasai oleh negara tersebut, bahkan dapat dimintakan hak kepemilikan, sehingga
akan sangat menciderai rasa keadilan apabila sebuah lokasi di mana sudah memiliki hak kepemilikan, warganya ternyata ditetapkan sebagai hutan lindung daerah tersebut, sehingga sangat menciderai rasa keadilan. Memang negara boleh mengambil tanah yang dimiliki oleh warga dalam keadaan darurat apabila diperlukan untuk kepentingan umum dan lain-lain. Akan tetapi tetap ada prosedurnya, tidak secara sepihak dan tidak serta-merta. Nah, itu kita lihat tidak terjadi di sini. Sehingga dua keputusan itu saling bertentangan satu dengan yang lain dan prosesnya tidak sesuai dengan hukum. Itu yang kita mintakan. Gugatan ini kita ajukan, berikutnya akan ada pemanggilan kepada para pihak dan kita akan lanjutkan di persidangan seperti itu. Besar harapan kita itu agar pemerintah mencabut hal tersebut. Dan ini bukan hanya terjadi di Kepri, ini terjadi di provinsi-provinsi lain. Ini harus ditertibkan. Program pemerintah saat ini kan ada TORA itu, target objek reformasi agraria seperti itu ya. Ada PRONA seperti itu. Di mana negara berusaha memberikan hak-hak atas tanah terhadap warganya. Nah, dalam hal ini kan terjadi hal yang kontradiktif, di mana hak yang ada atas tanah yang dimiliki oleh warga dinyatakan sebagai hutan lindung seperti itu, tanpa prosedur. Demikian. Yang kita gugat siapa nih? Yang kita gugat itu tergugat pertama itu Menteri Kehutanan. Seperti di dalam gugatan kita, gugatan pertama itu pemerintah Republik Indonesia tentunya, CQ Presiden dan Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus kedua itu tentunya penguasa wilayah, itu Gubernur Kepri. Dan yang ketiga itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri, seperti itu. Selain itu kan kita ambil juga turut tergugat, ada pihak-pihak lain yang terkait walaupun secara tidak langsung. Antara lain kita menarik juga Panglima TNI sebagai turut tergugat. Karena di lokasi tersebut ada markas TNI, ada markas Rider di situ yang juga kena ditetapkan sebagai wilayah hutan lindung. Artinya Panglima TNI dalam hal ini tanda kutip sama-sama korban atas penetapan hutan lindung tersebut.